pada Rasulullah ada dua nama yang jarang kita sebut. Angka dua asanna nabita, jarang ditepuh. Makelo pite nama dari ditepuh. Itu Taha dengan Yasin. Assalamu alayka ya Taha, Assalamu alayka Yasin. Ini nama sebenarnya adalah nama rahasia Rasulullah. Cuma ia minita pun dari kota makelong. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Kan dibaca di situ. Salamullah salatullah salamullah ala Yasin Habib. Sebenarnya dua nama ini kita sebut ketika membaca sholawat, tapi ketika mengirimkan salam itu jarang. Makanya untuk terkoneksi si bawa nabita, komelo ki si sumpus si bawa nabita, takiringan ngibere sallan nabita, kemudian kita kirimkan sholawat kita. Kanaya tu bawa ngokoyolo tamang kalingai, namuya roma belai. Narekoma beresan langi padahal madodo misadai. Dari situlah narekoi beresan langi nabita pasti itu tembus koneksi. Makanya kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian iyaro nabita karena ada nurnya, ada Muhammad. Nur ini sebenarnya bukan asma. Kalau kita ngaji dalam tasawuf, Nur Muhammad itu bukan asmanya. Dia adalah pancaran sehingga disebut Nurun Muhammad. Tapi asma nama dari Nurun Muhammad itu adalah Ahmad. Jadi maka deniga asat tongat-tongan na Nurun Muhammad, asanna si tonganna adalah Ahmad. Ahmad itu 4 huruf. Alif, ha, mim, dal. Alif itu berdiri, ha itu ruku, mim itu sujud, dal itu duduk. Ini tuh nak ada Ahmad sempajang. Jadi ya koma sempajang itu we watakalena Muhammad sempajanna Ahmad. Yang bisa menyatukan Nurun Muhammad dengan Muhammad hanya sholat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khawlin الأحوال المقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسيء الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسيء الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. حضرة المحترمين والمحترمات إخوان في الله. Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nashhadu Rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta Muhammadur Rasulah basyiran wa nasira qawluhul fasl wa hukumul adl wa sunnatihir rushd wa huwa bil mu'minina ra'ufur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kita hormati bersama Bapak Camat Kecamatan Mario Riawa serta seluruh unsur muspika yang sempat hadir. Yang kami muliakan Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, Bapak Babin Kantipmas, hal ini mewakili Bapak Kapolsek, Ibu-ibu Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Mario Riawa dan Majelis Taklim Kelurahan Batu-Batu, serta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, seluruh tamu undangan dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada panitia pelaksana peringatan, sebenarnya kita tidak menggunakan istilah maulid, tapi mestinya menggunakan istilah maulud. Jadi orang Bugis itu tidak mengenal istilah maulid, makanya tugi dia nak kedama maulid, maka kami maulud. Karena peringatan maulid itu adalah peringatan berbicara tentang waktu lahirnya Rasulullah. Kalau peringatan maulud berarti orangnya yang hadir di muka bumi. Jadi kalau maulid itu berarti hanya bulan Rabiul Awal. Kalau sudah masuk Rabiul Akhir maka itu disebut maulud. Karena maulid bulannya, kalau maulud orangnya. Nah, makanya kalau kita mengatakan peringatan maulud Nabi, maka itu bisa diperingati sampai 6 bulan. Sebagaimana di Afrika Selatan maulid itu dilaksanakan sampai bulan Sya'ban. Karena Rajab itu masih berkaitan dengan kelahiran Rasulullah. Itu alasannya sehingga Afrika Selatan itu bermaulid selama 6 bulan. Nah, cuma kita kalau sudah lewat bulan Rabiul Awal itu sudah terlambat. Apalagi ini sudah masuk Rabiul Akhir, Jumadil Awal bahkan ya, belum. Bapak Ibu sekalian, situnganna tadi ada pembacaan sholawat Jibril. Jadi memang iro salawat elokwe nabita itu memang 2 versi. Angka bentukna fi'il madhi itu tadi yang salawat Jibril, maka daki sallallahu ala Muhammad. Kalau dalam bentuk fi'il mudhari itu Allahumma sholli ala Muhammad. Agak bedana, situnganna salawat Jibril itu adalah salawat nurun Muhammad. Jadi beda. Kalau nurnya Rasulullah yang mau disolawati, ya nurna Nabi tak melo tersalawaki, maka kita membaca sallallahu ala Muhammad. Tapi kalau Rasulullah yang utuh dari nur dan jasadnya, maka kita mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Namun oku ilalanna agama Bapak Ibu sekalian, ada 2 perintah. Angka 2 perintah berkaitan loko nabita. Yang pertama adalah mengirimkan salam, yang kedua adalah mengirimkan sholawat. Makanya biasa pacarama itu kau pamulangi muka dimanya biasa napau. Mari kita mengirimkan salam dan sholawat. Tapi yang paling sering kita laksanakan itu mengirimkan sholawat, bukan salam. Iya ko salawa ikiringan nabita itu supaya mendapatkan syafaat.
si bawa permohonan ampun puluku malaikat. Yang ketiga, Allah memberikan rahmat dengan balasan dari sholawat yang kita ucapkan. Nasaba iya ko masalawa itawi cicel lokko nabitta Bapak Ibu sekalian, puang Allah Ta'ala si bawa malaikatna itu membalas dengan 10 kali lipat. Iya ko salawatna puang Allah Ta'ala tanya Allahumma sholli. Nasaba iya ro nasalawaki puang Allah Ta'ala tau masalawa milokko nabitta. Jadi ya senge salawat puluku puang Allah Ta'ala itu adalah pamasih. Ia ko salawat puluku malaikat permohonan ampun di hadapan Allah. Jadi ya tu malaikat dena paja nilau doangi supaya ya dampangi dosa. Nareko to masalawat loko nabita. Jadi cicemi masalawat loko nabita, malaikat itu memohon 10 kali kepada Allah supaya orang yang bersalawat itu diampuni kesalahannya. Yang ketiga, salawat yang kita ucapkan itu dikirim kepada Allah oleh malaikat. Yang kedua, angkato ilapor okonabita. Itu keistimewanya salawat Bapak Ibu sekalian. Ia ko mas sempajangi itu hanya dilapor kepada Allah, tidak dilapor ke Nabi. Walaupun nanti di dalam sholat itu ada salawat, tapi ia ko to mas salawat selain dilapor lo kepada Allah Ta'ala, juga malaikat melapor kepada Rasulullah. Laporanna malaikat eloko nabita itulah yang menjadi syafaat. Tapi malaikat itu melapor tanya asan nabawa atau masalah ena lapor, tapi dia melapor berserta nama bapaknya. Jadi ya ko masalah ki itapu asatta ukuyolona nabita fulan yanu masalah lokko iko ya Rasulullah anak nayanu begitu. Jadi fulan bin fulan. Jadi namo tau matotta maciotol lolonga baraka nareko masalawa iwijabijanna lauri alimalabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat. Tapi angka perintah itu jarang kita lakukan. Aga perintah salam. Jadi ya mimarepa ibaca Allahumma sholli ala Muhammad. Itu salawat. Tapi angka ya sesalam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Sayyidi. Assalamu alayka ya Ababar Ruh. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Sin. Itu adalah salam. Dan Rasulullah mengatakan, siapa yang mengirim salam kepadaku, maka pasti aku akan menjawabnya. Karena Allah memberi keistimewaan kepadaku, bisa mendengarkan semua salam yang diucapkan oleh seluruh umatku. Makanya, ia rotau pandrita pa hakiki, maka dia komelo ko terkoneksi langsung si bawa nabita, kirimkan salam. Tapi narekomelo kololonga syafaat, kirimkan salawat. Itu dua hal yang berbeda. Iya ya sange salam angka ibaca koto mas sempajang. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Makanya kita mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Makanya bacaan itu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu sama pahalanya dengan haji dan umrah satu kali. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apalannya yaitu pada narekoto situdang si bawa nabita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Pahalanya pada nareko kita bersilaturahmi kepada seluruh wali yang ada di muka bumi. Dan inilah yang menjadi doa sehingga nareko angka tau okotu kampungnya mas sampajang namo cidimi, maka tidak akan turun bala nasabak magai, karena ada yang mendoakan orang-orang yang ada di tempat itu, yang penting dia orang Islam.
Yana tu nak kada nabita aja tapaturong ipu pacalange selama angka mau pa umakku matappa uko tilalan na kampungnya. Maka dari situlah ulama kita mengatakan selama angka tahu mas sempajang pasti ni laudong atau uko tu. Nah sebagai kita berdoa assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Makanya itu situngan na sampajangi tania tu pahala puluk ko bas sampajangi, tapi pahala mendoakan orang lain itu kita doakan. Makanya itu Thomas sampajangi silau doangan padanna rupa tahu. Makanya komiki salama, makanya selalu supaya di kampung itu ada sholat. Itu kuncinya. Makanya itu pandrita ya komi tenno abalae musibae narekolo bangi mesigi. Itu bahaya. Kemudian salam tadi kepada Rasulullah ada dua nama yang jarang kita sebut. Angka dua asanna nabita jarang ditepuh. Makelo pite nama dari ditepuh. Itu Taha dengan Yasin. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Yasin. Ini nama sebenarnya adalah nama rahasia Rasulullah. Cuma ia minta pun dari kota makelong salatullah salamullah ala taha rasulil. Kan dibaca di situ. Salamullah salatullah salamullah ala yasin habib. Sebenarnya dua nama ini kita sebut ketika membaca salawat, tapi ketika mengirimkan salam itu jarang. Makanya untuk terkoneksi si bawa nabita komelo ki si sumpus si bawa nabita takiringan ngiberesallan nabita kemudian kita kirimkan salawat. Makanya itu penceramah selalu nasebut itu. Jadi ustaznya mari kita mengirimkan salam dan salawat. Cuma kadang ustaznya juga lupa mengirimkan salam. Cuma salawat mina baca. Ini nih. Makanya saya punya mursyid tarekat itu mewasiatkan maka daya ko angka tauna batapulo ni taung umuruna na belum pernah sekali dia mimpi ketemu Rasulullah, maka sungguh rugi orang itu. Jadi dia kong kata 40 tahun umur na dia penang kana nipisi runtuk nabita, maka sungguh dia celaka. Saya dulu sempat protes, besok protes Pak. Saya alasannya mengatakan wah mimpi ketemu Rasulullah itu semua orang mau, tapi apakah bisa? Aganasa Guruta sebenarnya tidak disalahkan. Yang disalahkan itu bukan Rasulullah, tidak pernah datang. Tapi orang yang belum pernah bermimpi itu mestinya kau salahkan, karena pasti dia tidak pernah meminta Rasulullah datang. Ini hakikat ini Bu. Saya akan bahas sedikit ilmu ini, bahwa ya komeloki manipisi runtu nabita minta Pak Camat, Pak Bupati, Pak Kemenag, mungkin Pak Lurah, itu tidak datang kalau tidak pernah diundang. Jangan salahkan kalau orang itu tidak datang karena kita tidak mengundangnya. Walaupun mungkin dia bisa sudah menjabat sebagai camat 10 tahun di sini, tapi kalau tidak pernah diundang, maka jangan salahkan kalau dia tidak datang. Tapi kalau kita undang setiap ada acara kita undang, kalau mungkin pertama tidak hadir karena ada hal lain, tapi lama kelamaan dia akan datang. Rasulullah juga seperti itu. Ketika engkau mau tidur, apakah engkau pernah mengundang Rasulullah datang di dalam mimpimu? Di saat engkau mau tidur, ambillah air wudhu. Berwudulah sempurna sebagaimana hendak melaksanakan sholat. Kemudian bermohon kepada Allah, ya Allah, aku sengaja mensucikan diriku hanya karena rindu ingin melihat wajah Rasulmu. Aku sengaja mensucikan diriku ya Allah hanya rindu ingin melihat kekasihmu Rasulullah. Kemudian ambil pakaian yang bagus, utamanya kalau malam Jumat. Ambil pakaian yang bagus, kemudian niatkan, ya Allah, aku melakukan ini, mengambil pakaian yang seperti ini hanya ingin menjemput kedatangan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita baring, maka jadikan telapak tangan sebagai bantal. Kemudian kirimkan salam kepada Rasulullah. Kemudian panggil Rasulullah, ya Rasul, aku memang banyak salah, aku banyak kesalahan,
Tapi aku memohon kepadamu ya Allah, berikan aku kesempatan walau hanya sekali bisa melihat wajahmu. Ulang-ulang itu kemudian sambil mengirimkan salam dan salawat kepada Rasulullah. Maka Rasulullah akan datang kepada orang yang memanggilnya di saat menjelang tidurnya. 40 malam kita berulang melakukan itu, insya Allah. Ada orang yang hanya 7 hari dia lakukan, Rasulullah sudah datang. Itu hal yang sederhana, yang jarang orang lakukan. Mega tahu sitongan atau 5 dareke, saya tidak bisa ketemu karena mungkin banyak kesalahan. Tidak, justru Rasulullah rindu kepada umatnya yang memiliki kesalahan, kemudian dia banyak bersalawat kepada Rasulullah. Karena syafaat polokko alim malabina nabitta, kalau pada hakikatnya itu bukan kepada orang yang beriman yang diberikan syafaat, tapi diberikan syafaat kepada orang yang memiliki kesalahan. Nah, sebab magai wasyarafa wad-darajata 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Makanya di dalam doa azan itu diberikan kalimat di situ wasyarafa wad-darajata 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Dan orang yang pernah bermimpi ketemu Rasulullah walau hanya sekali, Nabi janjikan, siapa yang pernah melihatku di dalam mimpinya, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Itu aja kuncinya. Makanya sebenarnya Pak Bu, cara memaulid yang saya sampaikan malam ini, walaupun hanya ini kita ambil, itu sudah cukup sebagai modal. Nah, modena mega upalat tukang ini aja kalau kita bisa lakukan menjelang meki matinro ajenne ki sempurna, kemudian memohon kepada Allah, pakai pakaian yang bagus sebagaimana kita menjemput orang yang mulia, kemudian baringlah dengan membaca, mengirimkan salam dan salawat, takiringangi salawat nabita, kemudian minta Rasulullah datang. Nah, sebab maka dia nabita, siapa yang bersalawat kepada aku di malam Jumat, maka malaikat tidak menyampaikan karena saya yang langsung mendengarnya. Jadi ya kawan ni siningi, wan ni salasa, wan ni araba, wan ni kamis sih kita bersalawat, itu malaikat yang melapor. Tapi ya kawan ni jumai, malaikat tidak melapor karena itu langsung didengarkan oleh Rasulullah. Si salah tuh. Makanya maka dia nabita, siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali pada malam Jumat, maka pasti orang itu akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Itu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Makanya ini amalan yang sederhana, istilahnya tidak susah. Ini amalan yang gampang sebenarnya, cuma kita harus rutinkan. Kemudian nanti saya masuk tema Bu, saya kasih dulu pengantar. Yero nabita, sebenarnya kenapa saya tadi mengatakan 2 salawat, salawat Nur Muhammad, ya kok salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad yang kita baca itu untuk mempertajam mata batin. Makanya wasiat kami ini untuk jamaah, sering saya sampaikan di beberapa ceramah, maka dana reko pura ki mas sampaja perlu ada mukaddimah yang kita baca, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Napata beresalangi nabita, kemudian kita baca sallallahu ala Muhammad. Ya kode itu pada pirigang kesiratu cukup 70. Kalau tidak bisa 70, ambil 33. Kalau tidak bisa, ambil 11. Kode itu le 10 si di pitu nah. Ya kode itu le pitu taluna. Ya ko talu mo pada itu le dia nawisang. Makun rotonge. Ko talu dia itu le. Jadi ia miri baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, sebab ia tu nabita, satu-satunya orang yang sudah meninggal itu diperingati kelahirannya, alena bawang. 2 nabi peringati kelahirannya Pak Bu. Nomor di Nabi Isa itu disebut Natal. Yang kedua Nabi Muhammad disebut dengan Maulid. Tapi Nabi Isa diperingati kelahirannya karena memang belum mati, karena dia diangkat oleh Allah. Tapi Rasulullah diperingati kelahirannya padahal dia sudah meninggal.
Orang yang meninggal itu pasti diperingati kematiannya, disebut haul. Jadi satu-satunya orang cidi mita walena bawang magi deni peringati kematian dan nabita. Justru kelahirannya diperingati, itu pesan. Maka dia Ronabita tidak pernah meninggal untuk umatnya, itu selalu hidup. Makanya solawat yang kita, salam yang kita ucapkan, ia robere salangnya maka daki alaika. Dalam kaidah nahwu saraf, gramatika bahasa Arab, nah kalau kalimat alaika, salam alaika itu adalah muhatab, tidak ada jarak dari yang disalami dan yang mengucapkan salam. Makanya itu ketua beresalang okilalan nasampajangi ketika salam kepada Rasulullah itu ipahadere inabita nape beresalangi. Karena memang terkoneksi. Makanya makadaki assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Makanya menggunakan alaika. Nah, alaika itu untuk orang yang meninggal juga. Assalamu alaika ya ahlal kubur. Itu karena ruhnya terkoneksi dengan kita ketika kita masuk. Makanya itu kota tama kiburu enamode nama raja sadata itu sudah dia dengar. Seluruh penghuni kubur baik yang jauh dari kita, yang tinggal di situ mendengarkan salam kita. Tenenya tu bawa ngokoyolo tamang kalingai, namu ya Roma belai. Nareko mak beresalangi padahal madodo misadai. Dari situlah nareko i beresalangi nabita pasti itu tembus koneksi. Makanya kita mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian ia nabita karena ada nurnya, ada Muhammad. Nur ini sebenarnya bukan asma. Kalau kita ngaji dalam tasawuf, Nur Muhammad itu bukan asmanya. Dia adalah pancaran sehingga disebut Nurun Muhammad. Tapi asma nama dari Nurun Muhammad itu adalah Ahmad. Jadi kau maka deniga asat tongat-tongan na Nurun Muhammad, asanna si tonganna adalah Ahmad. Ahmad itu 4 huruf. Alif, ha, mim, dal. Alif itu berdiri, ha itu ruku, mim itu sujud, dal itu duduk. Yana tu nak ada Ahmad sempajang. Jadi ya komas sempajang itu we watakalena Muhammad sempajanna Ahmad. Yang bisa menyatukan Nurun Muhammad dengan Muhammad hanya sholat. Apa ia kau uluekan mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal, itu tulisan lafaz Muhammad. Kalau sholat berdiri, ruku, sujud dan duduk itu adalah Ahmad juga. Makanya tubuh Muhammad, sholatnya adalah Ahmad. Sedangkan penciptaan kita 4 unsur, api, angin, air, tanah juga 4. Sipakna api tetong itu simbol alif. Sipakna angin rokok itu simbol huruf H. Sipakna wae suju itu simbol huruf mim. Sipakna tanah tudang itulah simbol huruf dal. Sehingga unsur penciptaan kita juga dari Ahmad. Yanatuna kada likulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu bersumber dari nurnya Muhammad. Baik tanah, air, angin dan api. Ruh kita juga disebut dari Nur Muhammad. Magai nasabak makadai assalamu alaika ya ababar ruh. Ya ko ambokna watakalewe tu bukas sarae. Itu yang di dunia Pak. Yang bin kita itu. Tapi ambokna ruwe yang wanafah tu fihi mir ruh kata Allah yang tidak diciptakan. Jadi dia tu ruwe dena pancaji pun Allah Ta'ala bukan khalaka, tapi dia wanafahtu fihi mir ruh, dihembuskan. Hembusan itulah yang disebut dengan Nurun Muhammad. Dari situlah ada ayat qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu cahaya, baru wa kitabun mubin dan kitab yang menerangkan. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang pertama datang itu adalah nurnya Rasulullah. Ini juga lah yang diselamatkan oleh Allah sehingga dia bisa terpancar ke semua orang. Ia kokoi ini maka daki rahasia. Ia kokoi bandai maka daki nur yang berzikir. Makanya dia itu gaga benda ukilalan nalino itu tidak berzikir.
baik dadaunan yang kering namun ya roda seri merakoi namun ya robatue dena petu masih kiri. Bahkan dalam hadis yang sahih dari riwayat Imam Al-Hakim mengatakan orang yang azan engka kapa pak bangukoi ia ko angkat taukbang semua yang mendengarkan suaranya baik rerumputan yang kering, dadaunan yang kering dan yang basah itu beristighfar kepada Allah memohonkan ampun orang yang azan itu. Nah, yaitu ampai pak bange maka dia Nabi teman azana hamsa salawatin summa mata pada halal jannah. Nigi tau bali mawattu namati itu sesuai isa surga. Jadi palai kau pakai mi. Ini penting saya sampaikan. Makanya muazin itu penting, Pak. Dan orang yang panjang lehernya di hari kemudian itu adalah muazin. Tapaitan rai, Pak melampel lona ke Surimunri, dan dia punya tempat yang tinggi. Tanya imanga muazin. Ya si itu Pak bange na imange. Pak dega gatu Pak bat terlambat. Ya imange madari pura pibat nangka. itu makanya ketika saya tanya guru Profesor Dr. Quraisihab maka dak magi na janji pahala untuk muazin lebih mega ini imange maka di guru ta ya si memati Pak bange dia itu gaga Pak bat terlambat apa dia patunangka dia itu gaga Pak bat pura pibat nangka ya ko imang angka madari pura pibat nangka lalu imam mepika batai na pemubak. Tapi dia itu kagak kok sope dia kagak. Kok batu-batu dia. Iya, enggak ada di sini. Kemudian yang kedua muazin itu dia yang memanggil orang. Ia imangnya na pimpi minta angka. Kemudian yang ketiga memang muazin itu rata-rata sholat sunnahnya sempurna. Yang keempat dia menunggu waktu. Iya. Alena tajangi waktu. Pak dia pernah tamu waktu nang kami mana kok masih itu cahayanya kalau dari kemudian seperti cahaya bulan purnama itu Pak Bange. Tapi ternyata Pak Bak kepujian Pak buang karena lillahi ta'ala Pak kata itu Pak Bak kepujian ya, tapi dia gagak ya. Bang azannya Makkah itu Masjidil Haram tidak terlalu panjang tapi itu langsung masuk ke kalbu. Kenapa? Karena yang memanggil adalah ruhnya. Makanya itu nak kala tau pandrita ya tu Pak Bange akapi tu macenne oko kampungnya napa wadi bang. Jadi ya kuyero yang kalinga secara lahiran maka manrasi Pak Bange apa mamotor apa macenne oko kampungnya. Aga mana nakapi tu macenne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akapitu subhanallah nasaba asam mapacin na pong Allah ta'ala tanya iya mangoli tapi alena alhamdulillah tapas syukur nga atin na atamu na waddingan kalop pasilinar ni sampajangi la ilaha illallah patami tappa irilalan na atin na degaga na yakini sa nga din na ikupong na waddin na kedong ngalena ng katamo lori masigi Allahu akbar idi mi po maraja taringangang i alena na waddin lopigaw ipakasiwengi la ilaha la haula wala quwata illa billah degaga pos sa nga din la haula degaga ulle kutanya idi alingi kemudahan asyhadu an la ilaha illallah usaksikan terpersaksikan menetui sinin na atam degaga pos sa nga din na idi pong wa asyhadu anna muhammadar rasulullah mancajisa situ untuk ali malebina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina tunah kada aceneri akapitu singkeru memang iatin na tawe supaya ia rokwe do cilina matarro itamu ko hakikinna na rekwi bangi tawe maka putih gatau maka kanjak lago na mamma mitin ro na tawe itu ini kalau dalam ilmu hakikat makanya itu angka Pak Bak baca yaitu kumelo ibang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah deni baca
ipakalu nyukilalan na atinya pijepungi untuk pacane ko kampunge yana riasa sikiri dena lepa kangililla dena core pena dena riangi apa magai ruh na mangolli ruh matonolli. Itu yana tunak kada apa yang keluar dari lisan maka dia akan masuk di telinga, tapi yang keluar dari kalbu maka dia akan masuk ke dalam kalbu. Iya, jadi itu Pak Bang ya jamuna bello nah apa sih sumpungan nah kehusuannya, tapi dia tuh kagak Pak Bang kok di enggak. Kemudian ia tona nurna nabi tae, semua benda sebenarnya datang dari situ tapi juga sekaligus takut. Ini tahu Nabi Musa wattuna nilau melo siruntu pong Allah Ta'ala ingin melihat. Nabi Musa itu diberitahu engkau tidak mampu Musa. Jadi yang dinampakkan oleh Allah bukan dirinya, tapi nurnya Muhammad dinampakkan di gunung sehingga gunung itu meletus dan Nabi Musa itu pingsan. Denulle bulu tarimai nurna Nabi tak karena dia terlalu berat. Makanya yaitu Nabi tak kok jokai selalu ada awan yang menutupi. Itu mukjizatnya Rasulullah. Semua penceramah sebut bahwa awan menutupi badannya Rasulullah. Itu banyak orang tidak tahu. Nabi itu ditutupi oleh awan bukan karena Nabi takut hitam. Tidak. Justru dengan cara itu Allah menjaga matahari. Karena kapan nurnya matahari ketemu dengan nurnya Rasulullah maka matahari akan hancur. Sehingga Allah melindungi matahari dengan menutup awan tubuhnya Rasulullah ketika Nabi berjalan. Itu Nur Muhammad. Dan ini pula lah yang terkoneksi untuk kita semua ketika kita bersalawat. Yang kedua, di dalam masjid pun itu terkoneksi. Saya dulu itu ketika mengkaji beberapa ilmu hakikat tentang ini, ternyata Iroto Pandrete sudah membahas itu. Saya kasih tahu bahwa ia tuh masjid Pak. Masjid itu terkoneksi langsung si bawa Nabi. Terkoneksi langsung. Karena tidak mungkin berdiri satu masjid. Dena mungkin tatosi di masjid atau tosi di kampung. Narekodena pura miti waidio na Nabi takut. Jadi Nabi itu sebelum meninggal kami itu wasiat agak wasiat Nabi tak ketika aku kelak wafat maka mandikan aku dengan air sumur Gars. Mega ini nareko mati keluarga tak pakai air Samsam. Padahal itu bukan sunnah. Yang sunnah itu air sumur Gars. Jadi kalau ke Mekah nanti di Madinah itu kan ada sumur. Itu saya dapat informasi kemarin sekitar 20 rial orang naik mobil ke sumur Gars itu. Tapi jarang orang Indonesia ke sumur Gars, sebanyaknya itu di sumur Samsam. Karena dia tidak tahu. Jadi ya Ronabita iceme wae poluko sumur Gars Pak Nilau memang. Makanya kalau ibu ada rezeki ke Mekah, apakah umrah atau haji, sempatkan waktu ke situ pembimbing supaya bisa mengambil air sumur Gars. Cuma saya kemarin dikasih tahu bahwa antri itu sekitar 3-4 jam baru bisa tembus. Dan itu jarang orang Indonesia, rata-rata di sana orang Yaman yang ke sana ambil. Jadi itu mengambil air, namun si botol miala. Kemudian bawa pulang, itu dipakai untuk dimandikan ketika orang meninggal. Apa si garu wediona. Barakatnya itu bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Juga kalau ada anak kerasukan tidak usah diru'yah, cukup ambil itu biar satu teguk dia minum, jin itu akan terbakar ketika air sumur Gars masuk. Itu jadi ulama kita dari dulu itu sudah mengajarkan ilmu-ilmu itu. Makanya watunna icemme nabita, air mandi Rasulullah itu tidak jatuh ke tanah. Setiap disiram itu lari naik ke langit. Dan nanti hujan pertama setelah Rasulullah wafat, maka air mandi Rasulullah itu mengikuti tetesan air hujan. Dan di mana jatuh air mandi Rasulullah satu tetes, di situ akan dibangun satu masjid.
dan tidak akan terjadi kiamat kecuali semua tempat air mandi Rasulullah jatuh sudah terbangun masjid dengan megah. Itu kuncinya. Makanya yaitu masih GE terkoneksi langsung si bawah Nabita. Situ kuncinya Bapak Ibu sekalian. Cuma kadang kita menganggap bahwa sholat di rumah itu sama di masjid, tidak. Itu beda. Walaupun kita bikin mihrab di rumah tidak akan pernah sama. Hanya saya wasiatkan, usahakanlah kita sholat di masjid. Kemudian ini ada tema diangkat, peran wanita dalam Islam sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Sebenarnya begini, wanita itu adalah kunci. Anak yang hebat itu karena dididik oleh wanita yang hebat, ibunya. Jadi kongka anak-anak berhasil sukses berarti ibunya yang hebat, bukan bapaknya. Makanya selalu dikatakan di balik anak yang hebat itu pasti ada ibu yang hebat di belakangnya. Suami yang hebat itu karena istri yang ada di belakangnya, di sampingnya, bukanlah di belakang. Iya. Jadi yaitu di makun raya, kunci sebenarnya ada di situ. Keberkahan rumah tangga juga ada pada istri. Mereka tu makun raya madareke, dia nasa sempaja lakeku ya ustaz. Manu lakeku ya. Itu sebenarnya kita keliru. Kenapa? Karena istri itu doanya diijabah. Lebih mudah diterima Pak Dongetai di makun raya. Makanya ketika ada masalah yang dihadapi suami, istri yang harus berdoa. Aja tak ada reke. Ya, mega makun rena sadena sampaja lakeku, manu lakeku yang manu, illau dongangi. Iya. Justru kita tidak memanfaatkan. Makanya dalam tasawuf itu selalu melihat kebalikannya, tidak pernah melihat yang jalan itu. Makanya ulama tasawuf itu selalu terbalik. Pandangannya itu terbalik, tidak pernah dia lurus. Kita kalau fikih Pak, itu hikmah, itu lurus. Kalau tasawuf terbalik. Jadi kalau dalam kajian tasawuf, orang kalau tasawuf itu kembali ke dirinya, bukan kembali ke orang. Makanya kalau ada orang ibadah itu mencari pahala, berarti itu syariat. Itu ulama fikih. Kalau dia mencari jalan, berarti itu ulama tarekat. Kalau dia mencari makna, berarti itu ulama hikmah. Tapi kalau dia mengenali dirinya, mempelajari dirinya, maka itu ulama ma'rifat. Makanya orang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Niga misangi alena ya misangi punna. Karena kuncinya di situ, Ji. Kita coba kita mengatakan, kita melihat kebalikannya terus. Kalau dalam tasawuf ini, nah saya ngaji hampir 20 tahun ngaji tasawuf. Sampai hari ini tidak hatam. Sekarang saya masih sering ngaji sama guru tak. Saya sama Habib Maka Mursyid Tarekat Khalawatiyah Sufi Al-Makassari. Kemarin ada di Sidrat. Saya dimanapun kalau ketemu ulama-ulama yang mursyid tarekat, pasti saya datangi. Di Kalimantan kemarin saya silaturahmi dengan urutan Zuriat Datuk Kalampayang. Kenapa? Karena ilmu-ilmu hakikat ini susah. Karena tidak ditemukan di ulama fikih. Dia memang ulama khusus. Jadi susah. Makanya kalau kita mau ngaji fikih, namun kok kita aja gitu. Tasawuf itu kalau kembalikannya. Coba kita lihat. Yang mana disyukuri? Haus atau lapar atau kenyang. Ulama tasawuf mengatakan yang disyukuri itu ketika kita lapar. Kenyang itu tidak disyukuri. Kenapa? Karena kalau kau lapar pasti makanan enak. Tapi ya kau masuk dia nama kanja Andre tinggal lupa nena patah tambah tanam apa iman. Tapi ketika kita lapar justru itu nikmat. Maka yang kau syukuri bukan makannya, tapi karena laparnya. Karena nikmatnya sesuatu ada pada laparnya itu. Iya itu ampai ko to mapua sama kanjala da we cakke nasabak madak kaki. Ya ko tamai warkope maka cigau minum jus, minum iya apa? Magai tidak terlalu haus. Kalau orang haus air putih pun itu sangat nikmat. Kemudian yang kedua, sama aja dengan begini. Ada orang mengatakan kikir. Dalam bab tasawuf itu tidak ada bab kikir. Ya kok tasawuf itu tidak ada bab kikir. Yang ada itu bab tamak. Jadi dia itu gak bab meseke. Nah sebab semua orang itu rezekinya dicukupkan dan dilebihkan. Jadi aja namilau. Makanya tinggi meseke.
Tapi yang ada dalam tasawuf itu tamak, maceceng, magalak milau. Jadi kong katau makna maseke ya anu alailam itu magalak milau pe makna teh maseke. Aja negara milau tanah dia maseke. Itu kuncinya. Kaya minasang ite maseke apa alina magalak milau. Milau ya ulang ya ulapema milau si sana dia niale nasa seke paga padahal kata lu niale. Jadi itu sitongan aku enggak tahu maka ada maseke tabali bawa me kada iku magala milau. Nah, itu sebenarnya. Kenapa kita tidak dianukan itu nasabah rezeki itu dicukupkan dan dilebihkan, tidak ada yang kurang rezekinya. Cukup dan lebih. Tasawuf begitu, Pak. Makanya kau enggak tahu pojaki. Angkat tahu menganiaya ki. Dalam pandangan tasawuf itu kita mestinya berterima kasih. Kenapa? Nah sebab makanya Nabi orang teraniaya itu pintu langit terbuka. Sebenarnya kona aniaya kita we na paujaki tawe itu kesempatan nikmat yang diberikan oleh Allah supaya digunakan imilau dong, karena selama ini doa kita tidak bisa tembus. Makanya ketika sudah teraniaya ilau doni, karena itu fasilitas yang diberikan oleh Allah yang tidak terhalangi oleh pintu langit. Apa iya kok dia itu teraniaya tak pengalaman bapak dongengnya. Tapi kalau kita teraniaya, yang pertama khusyuk betul-betul berserah diri kepada Allah dan diistimewakan oleh Allah. Makanya angka tahu sitonganna sengaja Allah men-setting supaya dia teraniaya supaya doanya mustajabah. Tapi mega tahu kalau ipaujai na balik mina semalak dapat iko manu paiko taniaya tujuan tak ketika teraniaya gunakan kesempatan itu. Makanya ulama itu kalau dibully tidak pernah stres. Yang ibu-ibu majelis taklim itu menjadi stres kalau dibully tapi dia tonok pesopet deh. Jadi aku kata paujaki bu gosip ki aja nata masusah situnganna fasilitas nalengi pong Allah Ta'ala supaya doa tak tembus ke langit. Nah,